Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk acara pada sore hari ini, untuk di awal ini saya buka dulu. Pertama-tama ya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa diberikan keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti acara klarifikasi ya bersama beliau Bapak Nur Hamim dan juga dari redaksi mediakarisdian.com ya. Dan beberapa dari masyarakat yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan beliau Bapak Nur Hamim, izinkan kami perkenalkan dulu untuk media Karisdinan dan program acara ini, kenapa diselenggarakan gitu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Fakih Hilal Mukarom selaku Direktur Utama dari mediakarisdian.com. Juga di sini hadir ada Mas Imam Hadi, ini selaku marketing dari Media Karisdian juga yang kami tugaskan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya untuk pemberitaan di sana. Terus hadir juga ada Mas Agus Supriyanto, itu merupakan pimpinan redaksi kita. Juga ada beliau Bapak Joko Sutresno atau dikenal Mbak Joko yang merupakan komisaris dari mediakarisdian.com. Nah, mediakarisdian.com ini sebenarnya sudah berdiri dari 2014, cuma karena mengalami kevakuman akhirnya kita mulai lagi di tahun 2022 ini ya. Yang pasti dengan sesuai persyaratan di Dewan Pers, yaitu harus mempunyai badan hukum sendiri. Alhamdulillah kita sudah punya ya. Terus yang kedua, mediakarisdian.com ini kita hadir sebagai media yang insya Allah bisa jadi rujukan informasi atau berita ya, kejadian di seluruh Indonesia. Dan kita akan tetap menjaga kredibilitas serta pedoman media cyber yang diberlakukan oleh Dewan Pers itu. Nah, di awal tahun 2002 ini kita membuat program acara itu yang namanya survei peluang kandidat gitu. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kenapa sih harus dibuat survei peluang itu? Apakah perlu atau enggak atau gimana gitu ya? Yang pasti karena sekarang ini musim politik sudah mulai bergeliat baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat ya, ataupun di khususnya di dunia calon presiden dan wakil presiden sudah mulai ramai juga. Nah, apalagi nanti kita akan rakyat Indonesia akan mengadakan pemilihan serentak di 2024, baik nanti pemilihan bupati, pemilihan calon legislatif maupun presiden itu. Nah, khususnya di Kabupaten Pati ini nanti di tahun 2024 juga akan menyelenggarakan yang namanya calon bupati dan calon wakil bupati baru. Dan saat ini sudah muncul beberapa peluang yang mungkin dianggap atau enggak ya, mungkin karena masyarakat juga mengidolakan seseorang itu untuk bisa memimpin Pati ke depan untuk lebih baik lagi gitu. Nah, untuk survei peluang ini nanti akan berakhir besok tanggal 31 Mei 2022 dan akan kita umumkan tanggal 1 Juni 2022. Nah, beberapa kandidat yang masuk dalam bursa survei
peluang kandidat itu akan kami undang ke dalam acara klarifikasi. Ya. Acara klarifikasi ini yang kita adakan via Zoom tentunya. Karena kita tentunya ingin, kita dan masyarakat tentunya ingin mengenal lebih dekat dengan para tokoh yang dianggap layak untuk memimpin partai yang selanjutnya gitu. Sebelum kita adakan survei itu via online ya, kita sudah melakukan observasi di lapangan dulu. Kita menyerap suara dari masyarakat dari berbagai wilayah. Kira-kira apakah sudah mulai terdapat tokoh yang menurut masyarakat mempunyai peluang untuk memimpin partai ke depannya gitu. Nah, khusus pada hari ini di season awal ini kita akan klarifikasi terhadap beliau Bapak Nur Hamim ya, yang kemarin masuk ke dalam bursa survei peluang kandidat calon wakil bupati 2024. Karena suara masyarakat ini luar biasa untuk Bapak Nur Hamim, sehingga kami inisiatif untuk memasukkan ke dalam bursa tersebut, terutama di bagian Pati Utara itu luar biasa gitu. Nah, selain Bapak Nur Hamim, nanti juga di next session juga akan kita hadirkan beberapa tokoh yang di dalam bursa survei itu akan kita klarifikasi. Gitu. Sebelumnya kami ucapkan selamat sore untuk Bapak Nur Hamim. Apakah sudah bisa dimulai? Bentar. Instruksi Mas Hilal. Ya. Mungkin disampaikan juga untuk Zoom kali ini akan nanti ditayangkan di mana, terus nanti bakal itu disampaikan juga. Jadi kita tahu nanti. Baik. Masyarakat yang mungkin nggak bisa mengikuti Zoom kali ini, mereka juga akan bisa menyaksikan seperti itu. Baik. Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Imam. Ya, informasi yang ketinggalan ya. Untuk acara Zoom hari ini nanti akan kita siarkan lagi di YouTube. Ya, jadi siaran tunda bukan live hari ini. Kita akan siarkan di YouTube. Jadi untuk masyarakat yang belum bisa mengikuti Zoom pada hari ini bisa menyaksikan siaran ulang ya di YouTube K Plus Media nanti ya. Nanti akan kita share ke masyarakat untuk channelnya ya. Untuk Bapak Nur Hamim, apakah audionya sudah bisa dicek dulu, Pak? Selamat sore, Pak. Nah, sinyalnya masih terputus ya sinyalnya ya? Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Ini sinyalnya agak terputus kayaknya ya, Pak? Oh, masih belum ini ya. Halo, bisa diulangi untuk Bapak Nur Hamim, apakah koneksinya sudah lancar? Untuk peserta yang baru join, kami ucapkan selamat datang di acara klarifikasi Karisdin bersama beliau Bapak Nur Hamim. Halo Mas Jilang, apa Halo? sudah didengar suara saya? Ya, sudah lancar Pak. Oh ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabar Bapak sampai hari ini? Apakah masih sehat selalu? Alhamdulillah Mas Jilal,
keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagi rekan-rekan dan sedulur-sedulur semua di Kabupaten Pati yang mengikuti Zoom saat ini. Selamat sore Mas Hilal. Selamat sore, Pak. Ya, jadi nanti kami akan berikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Nur Hamim. Yang pasti nanti kita pengen Bapak bisa sharing-sharing pengalaman selama ini. Jadi kehidupan sehari-hari bagaimana itu kita akan kulas terlebih dahulu ya sebelum kita masuki acara inti nanti. Dan untuk bagi peserta nanti bisa chat terlebih dahulu ya sebelum memberikan pertanyaan. Nanti akan kami kasih waktu untuk bertanya khusus kepada beliau Bapak Nur Hamim. Nah, untuk di awal ini mungkin dari teman-teman juga pengen tahu Pak ini Pak. Jadi karena kan Bapak Nur Hamim ini terkenal sebagai seorang pengusaha. Nah, yang terkenal di mana-mana ya. Seorang pengusaha yang sukses lah ya. Beberapa produk. Terus kira-kira fokusnya di bidang apa? Mungkin Bapak bisa cerita itu. Awal mulanya menjadi seorang pengusaha Pak gitu. Sama perkenalan mungkin background Bapak, nama lengkapnya siapa, atau mungkin kita yang belum tahu terus bagaimana itu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Hilal waktunya. Di awal kita memperkenalkan diri kepada saudara-saudara saya yang ada di Pati yang mengikuti Zoom saat ini. Saya nama Nur Hamim, istri Ristina Fistianti. Istri saya adalah pengajar guru, tapi dan saya mempunyai anak 4 orang, yang satu sekarang udah masuk kuliah, yang 2 baru kelas 1 MTS, yang 3 kelas 2 SD, dan yang terakhir yang nomor 4 itu baru masuk TK. Dan alhamdulillah Mas, untuk kesibukan saya sehari-hari, karena saya juga seorang ASN dan saya juga seorang sekretaris desa di Sanggajian. Jadi kesibukan saya sehari-hari itu sebagai pelayan masyarakat yang mungkin saya jadi sekda itu waktu masih jaka, itu umur sekitar 24 saya jadi sekretaris desa. Dan alhamdulillah waktu 2002 kayak itu saya jadi sekretaris desa sampai sekarang. Jadi udah sekitar 22 tahun Mas saya jadi pelayan masyarakat. Dan karena keadaan yang desa saya itu memang tidak ada bengkok sama sekali. Jadi ini setelah dari pulang kerja dari balai desa itu kan kalau nggak ada kegiatan kan kita nganggur. Juga nanti untuk menghidupi anak-anak gimana? Karena dulunya saya di Desa Gajian itu saya murni Mas, pengabdiannya itu tidak ada gaji, tidak ada bengkok sama sekali. Jadi karena dari sejarah orang tua itu dulunya dari buyut kakek saya itu adalah kepala desa di Desa Gajian ini. Jadi seolah-olah saya itu dituntut dengan keluarga untuk kembali ke desa, karena waktu SMA saya sekolah saya di Semean Negeri Kudus, dan setelah Semean Negeri Kudus saya meneruskan kuliah di UMK Kudus. Jadi setelah itu saya ditarik dari keluarga untuk mencalonkan diri di sekretaris desa Gajian waktu ada kekosongan, dan alhamdulillah jadi. Tapi setelah saya menikah itu memang tidak ada gaji ya sekretaris desa itu di sini, cuman dulunya waktu pemerintahan Pak Tasiman itu kalau nggak salah itu sekitar per bulan 160.000 Mas, per bulan itu. Jadi waktu itu ya Pak ya, waktu itu Mas, jadi saya itu kalau uang 160.000 per bulan itu untuk mencukupi kebutuhan saya itu kan kurang. Jadi berawal itu dulunya saya itu jadi ini mebel kecil-kecilan Mas. Jadi saya beli kayu, terus saya olah menjadi almari, kursi dan lain-lain. Terus ada rezeki sedikit penambahan itu untuk membesarkan mebel, tapi juga nggak bisa besar karena modalnya nggak punya modal gitu Mas. Dengan bergulirnya waktu 2007 itu ada program dari pemerintah bahwa sekretaris desa itu diangkat menjadi PNS. Nah, maka dari itu saya juga sudah terbiasa tidak punya gaji Mas. Jadi
SK pertama saya itu saya ambilkan hutang di Bank Jateng. Nah, terus spekulasi Mas, coba-coba ini spekulasi saya. Dengan modal SK dari pemerintah itu yang saya tukarkan uang, istilah di sekolah K itu SK saya di Bank Jateng itu, untuk mencoba untuk bisnis tanah Mas, tanah kapling. Jadi waktu itu saya setelah dapat uang dari Bank Jateng itu, saya modal untuk kapling. Dan sampai sekarang ini saya jadi bisnisnya jual beli tanah atau kapling itu. Jadi kalau pengusaha besar itu terlalu kegedean untuk saya Mas. Jadi ya pelaku usaha kecil lah gitu Mas. Dan waktu pandemi kemarin itu, karena di usaha perkaplingan atau jual beli tanah sudah jalan, waktu awal pandemi itu juga saya karena juga desa saya itu adalah penghasil madu Mas. Desa Gajan itu adalah penghasil madu lumayan besar. Mayoritas dari penduduk desa Gajan ini adalah semuanya peternak madu. Ada sekitar 30% warga saya itu peternak madu. Dan dengan adanya itu kemarin awal pandemi itu, saya dengan keluarga saya itu melihat rekan-rekan nakes ya itu kerjanya sangat sangat perjuangannya untuk melawan COVID itu sangat dahsyat ya, saya lihat itu. Terus karena keluarga saya juga banyak yang kesehatan, cuma saya aja yang nggak kesehatan, itu saya berpikir ini baiknya apa untuk ikut serta dalam ini. Terus peduli kepada rekan-rekan nakes. Terus saya dengan keluarga berembuk, alhamdulillah di awal pandemi itu saya kasih madu kepada rekan-rekan nakes se Kabupaten Pati. Alhasil walaupun di awal itu tidak ada niatan untuk bisnis, sama sekali saya tidak ada niatan untuk bisnis madu ya betulnya. Cuman kita ternak gitu aja. Tapi karena kebetulan saya juga banyak organisasi Mas. Waktu ini saya juga Dewan Pembina HIPMI Pati, saya juga Wakil Ketua Kadin Pati, saya juga Ketua Asprindo Pati, dan begitu juga kemarin juga saya dipasrai dari rekan-rekan musisi artis itu untuk mengumumkan nama di PAMI. Saya juga Ketua PAMI ini. Begitu saya ada acara seperti itu kan banyak rekan-rekan di luar kota banyak yang tahu. Jadi terbanyak yang telepon saya dari Cilacap, Jogja, Surabaya. Ini Pak Kamil kok kemarin donasi madu ini apakah jual beli madu? Pertama kali saya juga bingung, saya harus jawab karena saya tidak jualan madu. Terus banyak rekan-rekan HIPMI, Mas ayo kita jualan aja. Tapi yang penting jualannya jangan mahal-mahal ini. Ya udah, saat itu juga saya berniat bismillah untuk jualan madu. Dan alhasil Mas, dengan niat yang fokus untuk berjualan, sampai saat ini produk saya Madu Gana sudah go di luar negeri. Kita punya agen-agen di beberapa negara, ada di Malaysia, ada Taiwan, ada di Kuwait, ada di Turki juga ada, Iran juga ada sekitar 7 negara saya punya agen untuk madu itu. Jadi justru malah kemarin itu dari sibuknya saya berjualan madu dengan mengangkat nama UMKM Pati, karena izin saya bukan perusahaan Mas. Saya memang dari kalangan kecil, jadi kita memakai UMKM. Tapi UMKM saya juga Pati, karena saya memang orang Pati itu. Jadi alhamdulillah dengan kesibukan saya di Madu Gana juga yang kemarin sampai urusan perkaplingan jual beli tanah sampai agak tersendat juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar lagi. Gitu Mas. Oh gitu ya. Jadi kadang kan seorang sekretaris desa kan dia cuma mengandalkan itu, tapi Bapak lebih inisiatif untuk mengembangkan usaha juga gitu, untuk mengisi kekosongan itu. Iya Mas. Tadi brandnya Madu Gana ya Pak ya? Iya betul Mas. Madu Gana. Jadi udah internasional ini udah oke Pak, berarti Pak. Udah alhamdulillah. Kemarin juga teman saya katanya ada yang jadi reseller juga. Nah makanya saya kan tahunya itu. Nah, apakah dulunya ya Pak ya, apakah ada memang dorongan dari keluarga Bapak itu disuruh jadi
sekretaris desa atau itu keinginan sendiri Pak karena mungkin pengen berjuang di desanya atau bagaimana Pak? Oh gitu. Itu ceritanya gini Mas. Waktu saya kuliah itu lulus itu kan rencana saya kan ya kepingin ini Mas kerja katakanlah di perusahaan atau di instansi pemerintahan, tapi sama sekali saya ada kepingin untuk jadi sekretaris desa. Tapi kalau memang itu memang sudah takdir, memang kita nggak bisa apa-apa karena kakak kandung saya itu Pak Haji Munarnya dan Pak Haji Gunari itu pokoknya saya harus pulang kampung, saya harus jadi ikut dalam kompetisi pencalonan sekretaris desa seperti itu Mas. Dan ya karena saya lihat dari orang tua saya, dari nenek moyang saya juga dulunya juga mengabdi di desa saya juga, ya udah Bismillah lah kita untuk ini untuk ikut pencalonan sekretaris desa waktu itu dan alhamdulillah saya terpilih untuk jadi sekretaris desa seperti itu. Sebetulnya saya tidak ada niat sebetulnya dulunya. Oke. Terus untuk apa jiwa pebisnis Bapak sendiri itu sudah mulai dari kapan Pak? Apa karena apa untuk mengisi kesibukan sehingga belajar di dunia bisnis atau memang dari kecil memang sudah suka bisnis Pak? Oh kalau untuk jiwa bisnis Mas ya itu kalau jiwa bisnis mungkin kata-kata sekarang ya Mas. Tapi waktu dulu itu saya sering membantu orang tua saya karena dari dulu bapak saya itu adalah seorang ini usaha, jadi juga bertani, tapi beliaunya bapak saya juga jual beli ini hasil bumi, terus juga dulunya juga waktu kecil itu juga sebagai pemborong untuk rumah-rumah warga gitu. Jadi nilai-nilai itu tertanam waktu kecil Mas. Jadi saya lihat pekerjaan bapak saya, sepak terjang bapak saya di dalam dunia usaha itu saya mengikuti terus dan waktu itu alhamdulillah saya juga walaupun masih kecil waktu masih SD itu aja saya tidak ada waktu luang untuk ini katakanlah untuk bermain itu sangat sedikit saya karena setelah sepulang sekolah dulu bapak saya itu jual beli kapok itu kan Mas penghasil kalau sekarang ini penghasil madu ya ini bunganya dan kapok itu penghasil ini untuk kain atau untuk kasur itu ya itu jadi waktu pulang sekolah itu ya mau tidak mau harus kita ke Tegal, kalau Tegalan lah, kalau Alas, kalau di Sanggajan ke Alas itu seperti itu Mas. Jadi sampai mulai SD sampai SMP juga seperti itu dan waktu SMA juga Mas. Saya kalau kepingin sesuatu itu kalau saya nunggu liburan Mas. Jadi waktu SMA itu saya kepingin misalnya kepingin baju baru atau tas yang bagus itu saya ngikut ini tetangga saya yang kerja di Jakarta jadi ini buruh bangunan saya itu untuk hanya sekedar membeli tas atau baju gitu Mas. Jadi udah tertanam dari kecil. Ya berarti kan memang karena melihat dunia orang tua suka juga usaha juga mengabdi di masyarakat akhirnya Bapak juga tergerak meskipun saudara Bapak banyak yang dinakes ya Pak ya. Iya betul. Nah untuk yang selanjutnya Pak, ini kan kemarin kita bikin survei peluang ya Pak, baru peluang ya. Karena kita belum berani mengatakan kandidat atau apa. Karena kan awalnya sebelum kita bikin itu suara Bapak ini luar biasa di daerah utamanya di Pati Utara Pak. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam bursa itu. Nah hasilnya perolehan sementara itu Bapak unggul di 50% lebih. Nah, atas hasil survei sementara itu, kira-kira tanggapan Bapak bagaimana gitu Pak? Tanggapan saya ini terlepas dari urusan kandidat Mas ya. Kalau kita berbicara urusan kandidat terlalu dini. Jadi tanggapan saya yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara saya, sedulur-sedulur saya yang sudah ikut polling terhadap saya di acara kajian kemarin itu saya mengucapkan terima kasih dan itu adalah salah satu ikatan emosional Mas. Yeah. Jadi dulunya juga saya nggak tahu ya saya diikutkan di acara polling itu malah saya yang ngasih kabar itu malah teman saya, Mas jenengan ikut acara polling ini loh, kapan? Ini udah mulai tapi kok ini
teman-teman pada tahu langsung ikut polling semua loh. Terus saya minta linknya, coba saya minta linknya, saya buka, loh kok iya, wah gimana ini ya, saya juga, waduh, lah terus banyak teman-teman yang telepon juga, saya sudah ini ikut voting dan lainnya, ya saya terima kasih lah, sangat terima kasih sekali, karena ini Mas, memang saya juga itu waktu masih remaja Mas, itu memang saya itu sukanya itu berteman ya Mas, sampai itu saya di Juwana aja itu pernah 2 bulan tidak pulang ya. Jadi saya di rumahnya teman saya itu ya sampai kayak penduduk sana aja Mas. Jadi setelah itu juga di daerah ini daerah Cakwangi, Gembong dan daerah ini Celuak itu juga banyak teman saya. Ini di luar ini Mas, di luar organisasi ya. Jadi kadang banyak teman-teman saya itu main, katanya kangen seperti itu, karena ya kita waktu muda kan kita belum punya tanggung jawab ya. Jadi hitungannya juga memang hanya main-main seperti saudara-saudara seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya ini menginjak dewasa, saya masuk di beberapa organisasi. Saya sebutkan di awal tadi, saya ada sekitar 5 organisasi besar di Kabupaten Pati. Dan mungkin ya tidak mustahil seandainya saya memang ada polling segitu. Mungkin dari rekan-rekan itu Mas, saya nggak tahu juga karena banyak teman ini tadi ya Pak ya. Iya, mungkin lihat foto saya gitu langsung rekan-rekan itu ini, wah langsung ini spontan gitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan. Nah, untuk para peserta Zoom mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke Bapak Nur Hamim terkait kehidupan beliau, terus background beliau, mungkin ada yang pengen ditanyakan, silakan. Dari Mas Imam ada Mas? Nah, mungkin kalau aku sih jadi udah kelihatan kalau dari Pak Kamim sendiri ini backgroundnya mungkin dari Wong Cile ya Pak dulu ya Pak. Iya. Dari Wong Cile membantu Bapak di sawah petani sambil bantu berjualan ini ya hasil bumi ya. Iya betul. Nah, kira-kira sih paling aku mungkin nggak untuk Bapak kira-kira nanti bakal mengabdi untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Untuk saat ini kan Bapak kan sudah mengabdi nih untuk masyarakat, cuma mungkin cukupnya masih kecil nih di tingkat desa. Ya, mungkin nggak Bapak nanti jika kecamatan atau kabupaten untuk ini mengabdi ke masyarakat yang lebih luas lagi, itu sih. Ya, itu semuanya Mas. Saya kembalikan ke sedulur-sedulur saya yang ada di Pati ini, masyarakat luas Pati ini, dan saya yang paling yakin itu adalah takdir Mas. Saya itu sangat percaya dengan takdir, karena waktu saya menjadi sekretaris desa aja sendiri itu, dulunya saya nggak mau. Saya sampai dimarahin kakak saya itu, saya masih ingat itu. Sampai mau disebelahi itu kan waktu itu. Kalau nggak mau jadi nyalon ikut sekdes itu habis disebelahi berdua itu, kakak saya berdua itu, Pak Haji Munarif dan Pak Haji Bunari itu. Sampai segitunya Mas. Tapi karena mungkin ya berbicara itu juga takdir juga Mas. Jadi saya nggak mau pun terus sampai saya itu waktu itu saya lari ke Jakarta juga jadi tukang batu itu sampai disamperin kakak saya Pak Haji Munarif itu ke Jakarta, ke Bekasi waktu itu. Pokoknya mau tidak mau harus pulang ikut calonan sekdes seperti itu Mas. Berarti ini ya sempat merantau ke ibu kota jadi tukang batu juga ya Pak? Waduh, tukang batu 3 tahun Mas saya di sana jadi tukang batu. Jadi ya tahu inilah wes keluh kesah lah. Yeah. Ini tinggal mengalir aja berarti ini ya Pak, tinggal nanti gimana mengalir aja Mas ya. Masyarakat. Sampai saat ini pun dari penggarap saya juga petani juga. Sampai kemarin itu panen ketela Mas itu. Kalau saya nggak datang langsung ke lokasi itu para pemanol saya itu nggak mau. Katanya pokoknya harus dipikul Pak Carik duluan gitu. Wah, saya juga harus mikul sendiri tuh Mas. Ini pada warga-warga saya itu sangat humor kalau dengan saya Mas. Karena ini ya lebih iso membaur lah dengan teman-teman semua Mas ini ya, termasuk jadi nggak ada sekat antara bos sama ini. Oh, enggak ada Mas. Bener-bener membaur. Iya, saya memang nggak mau, katakanlah, saya sebetulnya saya dipanggil Pak apa-apa, saya nggak mau sebetulnya.
Ya dipanggil. Seharusnya pinginnya saya dipanggil Mas sampai ketokno Mas. Menolak tua Mas Hilal. Menolak tua ya. Siap. Monggo teman-teman yang lain, aku sih sementara itu dulu nanti. Udah ya Mas Imam. Iya. Nah, Iya, mungkin teman-teman yang lain Mas Agus Supriyanto atau Mbak Joko, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Nur Hamim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kamim, Pak Ketua Asprindu. Waalaikumsalam, senior saya Mbak Joko. Wah, senior saya, juniornya Pak Ketua. Ini kok fotonya nggak kelihatan ini Pak Joko ini. Ini di mobil masalahnya. Oh gitu. Di mobil ini. Sampai kangen ini Mbak Joko saya iya. dengan panjenengan. Buka aja. Iya, tak sambil di mobil ini. Ya nggak apa-apa. Semoga selamat sampai tujuan ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Kamim. Di tempat ini kan semoga Pak Haji Kamim bisa mensejahterakan masyarakat Pati pada khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu loh Pak Haji. Amin. Pangestune doanya Mbak Joko. Ya, kebetulan ini kan Pak Haji juga Ketua Asprindu kan. Betul ya. Pengajuan dari Mbak Joko itu. UMKM di Kabupaten Pati ini Pak Haji. Ya, dan saya berharap nanti bisa ada semacam FGD atau simposium yang nanti Pak Haji bisa jadi narasumber gitu Pak Haji. Siap. Nah, untuk masyarakat. Untuk track and record-nya Pak Haji saya kira tidak usah disangsikan lah, sudah banyak bukti teman-teman oleh Pak Haji. Halo. Ya, dilanjut Pak, dilanjut. Ya, halo. Halo ya. Ya, ini gambarnya ini atau sinyalnya ini ya. Aman jelas kok, Mbak. Sudah jelas ini. Jelas. Gambarnya Pak Haji Kamim berada nih Mas Imam. Halo? Ya masuk Mbak, masuk suaranya terdengar. Ya. Sementara itu dulu Pak Haji Kamim, nanti kita bisa diskusi di kesempatan yang ada. Saya mantap terus Pak, masalahnya di perjalanan saya ini. Ada kegiatan. Ya, Pak Joko, hati-hati. Ya, yang penting doanya Pak Joko. Ya, siap Pak Haji, pokoknya terus semangat lah Pak Haji ini, Pak Ketua juga. Banyak jabatan lah ini Pak Haji yang perlu kita support. Maka Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Joko udah meluangkan waktunya. Terus untuk yang lain, apakah ada pertanyaan untuk beliau Bapak Nur Hamim? Kita masih berikan waktu ya. Ya, ini sharing ya Mas, berarti kita ngobrol-ngobrol boleh dari dari sisi bisnis, kiat-kiat kayak Pak Haji Kamim bisa berada di titik sekarang itu, resepnya apa sih Pak kayak gitu. Biar kita ini juga ikut mencontoh lah, itu kan satu hal yang positif ya, sosok salah satu figur yang patut menginspirasi kita semua. Itu resep-resepnya itu apa kok sampai berada di titik sekarang dengan gak sengojo donasi madu, sekarang kok malah bisa ekspor ke luar negeri ini. Resep-resepnya apa ini dari hal yang tidak disengaja untuk bisnis itu loh. Sebetulnya gini Mas, yang penting itu kita perbanyak teman, perbanyak saudara, sehingga menimbulkan kepercayaan pada publik. Jadi kalau kita berbisnis itu, kalau kita mengandalkan modal itu harus kita modal berapa, itu selalu kurang. Jadi kalau kita itu berbisnis itu di awal sudah menimbulkan empatik dari rekan-rekan, mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan, yaitu mungkin disertai doa itu insya Allah Tuhan juga ini mengasih jalan keluar untuk bisnis kita. Termasuk ini juga salah satunya Mas, untuk Madugana sendiri itu yang dulunya mensupport itu adalah PSG dulunya Mas ya. Dulu waktu kejarnya PSG itu juga saya juga ditelepon sama beliaunya Pak Arifin itu untuk Madugana untuk sponsor di PSG dengan sponsor khusus. Kalau sponsor kan itu biayanya mahal itu Liga 2. Tapi untuk Madugana sendiri digratiskan sama beliaunya. Ya, saya terima kasih waktu itu. Jadi dengan kita sponsor di Liga 2 itu juga untuk membuka land di luar negeri juga, di ekspor itu
seperti itu, salah satunya seperti itu. Tapi kalau kita itu nggak kenal, nggak ada rasa kekeluargaan, itu kan kita harus untuk sponsori pajak kan kita harus bayar ratusan juta itu kayak gitu, Mas. Begitu juga kita harus support kepada beberapa yang dekat, tetangga atau mungkin organisasi, termasuk kemarin di pertengahan pandemi ya Mas, itu juga dari Pak Kiai Haji Daroji, Ketua MUI Jawa Tengah itu mengadakan istighosa akbar bersama Pak Gubernur dan Pak Wagub itu. Waktu itu yang dilakukan, yang diadakan itu, liputan itu dari Udinus Mas, dari TVku ya waktu itu. Itu juga sponsornya cuma 2, dari Madugana dan Bank Jateng. Nah, seperti itulah, kita memang kalau kita menginginkan produk kita itu untuk maju, ya kita harus menata branding kita dulu. Jadi kalau branding kita itu sudah tertata, rapi, bagus, nanti timbullah kepercayaan di masyarakat. Jadi saat sekarang ini, alhamdulillah memang, alhamdulillah Madugana ini memang kalau minum madu, ya Madugana itu. Jadi kalau anak-anak kecil itu aja kalau lihat madu itu, dia langsung spontan dia. Madugana, ya Madugana seperti itu. Begitu rekan-rekannya. Sudah melekat di otak anak-anak ya Pak. Iya seperti itu Mas. Jadi kita harus ini ya, bisnis itu kita harus mengikuti alam gitu. Mungkin aja dari cara bisnis seperti itulah Mas. Jadi mungkin ada kekurangan, kelebihan itu kan juga nanti kita mengalir lah dengan alam gitu. Kita kurang apa, kita harus bagaimana itu kan nanti banyak masukan dari alam juga itu. Oh ini kurang gini seperti itu Mas. Yang penting niat dan fokus saja Mas. Ya berarti kan pada intinya emang Pak Kamim ini lebih senang untuk berteman ya, dibuktikan dengan banyaknya organisasi yang diikuti. Jadi kalau orangnya suka ini ya Pak, suka serawang ya, berarti menjalin pertemanan dengan hal baru. Termasuk mungkin kalau dari aku dengan Pak Kamim memanfaatkan potensi pati dengan madu itu kan salah satu potensi pati yang bisa dimanfaatkan. Mungkin di hal-hal lain juga Pak Kamim bisa memanfaatkan itu nggih. Nah, selama ini yang kurang dan belum dimanfaatkan dari pati ini apa aja sih Pak? Padahal itu misal Pak Kamim melihat itu sebuah potensi yang sangat luar biasa, tapi untuk saat ini kok belum bisa dimanfaatkan, padahal itu sebuah potensi. Contoh kecil jenengan itu madu, jenengan bisa melihat itu sebuah peluang yang besar, akhirnya bisa ekspor kayak gitu. Itu seperti apa yang kurang, yang belum bisa dimanfaatkan lebih, padahal anjir. Mas Suci, Mas. Putus tadi. Iya. Silakan yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, ini saya kasih pertanyaan terakhir nanti untuk beliau Bapak Nur Kamim ya. Aku sih Mas, paling satu tadi, gimana sih Pak Kamim ini bisa menangkap peluang-peluang yang orang lain nggak ngerti, atau bahkan pemimpin kita aja belum bisa memanfaatkan itu seperti apa bisa menangkap itu, dan apa yang kurang di pati ini, potensi pati yang belum bisa dimaksimalkan itu apa, terus nanti kira-kira pandangan Pak Kamim seperti apa untuk memanfaatkan potensi di pati itu yang udah ada, lebih gitu sih Mas. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Jadi untuk hanya sekedar masukan aja Mas ini, untuk pati sendiri ini kan memang yang kota ini kan kota termasuk bumi minat tani ya. Tapi sebetulnya dari peternak sendiri itu sangat banyak Mas. Termasuk penghasil madu yang ke nasional maupun ke luar negeri itu padi itu sangat banyak sekali. Jadi kalau hanya bumi minat tani itu kurang satu Mas. Peternakan. Jadi dari peternakan ini, peternakan nila salin juga kita juga banyak sekali. Peternakan ayam juga banyak, peternak lebah juga banyak. Jadi itu nanti kalau ditambah ini peternakan juga bagus untuk padi itu. Dan alhamdulillah dari ini alam juga itu mendukung di objek wisata Mas. Jadi dari padi sendiri itu juga prospek kalau saya lihat untuk nanti kedepannya di wisata itu ada Gua Panco, ada ini
di Gebong itu, waduk Gebong itu terhadap pengungsian, ada jerai yang pemandangannya yang pagi hari itu sangat sangat bagus sekali. Itu juga sebetulnya juga untuk ini wisata yang nanti kedepannya untuk menarik wisatawan itu bagus. Cuman karena mungkin akses kita itu belum ini ya Mas, belum bagus. Jadi nanti mungkin kalau dalam pemerintahan dulu nanti itu bisa memperbaiki akses ke arah-arah ini, ke arah pariwisata itu, insya Allah nanti Pati juga semakin maju itu Mas. Dan untuk penggalakan di ini, di UMKM-nya itu, UMKM dari peternakan itu tadi juga banyak sekali lah Mas untuk Pati sendiri. Ya, Pati memang luar biasa sekali untuk Pati ini Pak ya. Nah, selanjutnya ada yang lain apa enggak ini? Yang pengen dari portal Grobogan mungkin enggak, atau Mbak Lika? Dari portal Grobogan Mbak Suci itu dia mau ditanya. Oh, Mbak Suci mau tanya ya? Mbak Suci. Silakan, bisa dinyalakan kameranya ya, sama di unmute. Atau Mbak Ika mau nanya nih, biar lebih mengenal sosok Pak Hamim. Banyak ini, jadi ini momen-momen langka ya, kita bisa terbuka tanya jawab. Kalau enggak ya harus main ke rumah Pak Hamim. Iya Pak, dengan senang hati Mas, kita selalu terbuka. Silakan Mbak Lika. Pertanyaan untuk Mbah Kamim. Motivasi apa Mbah Hamim sehingga pengen maju ke kedua? Terima kasih. Oh, ini untuk urusan yang ke arah situ itu masih terlalu dini, Pak. Jadi kita bahas ini ya seduluran saja lah. Nanti untuk ke arah itu biar Tuhan yang menentukan. Kita percaya takdir aja lah. Karena selama ini saya juga sudah sibuk di dalam pelayanan masyarakat, dan saya alhamdulillah juga sudah melayani masyarakat khususnya di Sagajan sudah 22 tahun, dan alhamdulillah sampai saat ini pun juga saya masih seperti itu. Tadi juga saya pulang dari Indonesia jam 2:30 tadi karena ada monep dan monitoring dari kecamatan, dan setelah itu pulang juga kita harus bekerja untuk ini packing madu-madu pesanan orang dari luar Jawa, luar kota. Jadi kita harus kerja. Yang penting kita kerja dan kerja, Mbak Lika. Ini wajahnya saya kok pangling ya, ini. Semangat pokoknya. Faisal apa ya? Ya. Bisa aja loh. Ya, terima kasih apa ya, profil Mbah Hamim yang apa ya, yang low profil dan semangatnya itu loh kepada rakyat kecil. Luar biasa, mantap pokoknya Mbak. Amin Mbak. Ya, terima kasih Mbak Lika ya. Silakan satu penanya lagi ya dari teman-teman sebelum kita tutup untuk acara sore hari ini. Monggo yang lain enggak ya, aku lagi nanti. Mas Imam ini kayaknya ya pengen berguru ke Bapak Hamim seputar usaha. Ya, aku sih ini jujur ya Pak, aku curhat keresahan aku aja lah intinya. Aku sebagai warga Pati, sebagai putra dari Pati sendiri juga aku kadang ini suka bingung kalau ditanya sama teman-teman dari luar kota ya. Kebetulan kan kayak teman-teman dari luar kota kan banyak. Misal mau diajak berwisata, itu wisata kemana? Sementara tempat wisata kita itu jauh-jauh dan hanya tren sesaat. Fakta di Pati itu kayak pariwisata itu trennya cuma sesaat, paling beberapa bulan buka terus bariku sepi. Nah itu kira-kira gimana untuk kedepannya mempertahankan eksistensi tempat-tempat pariwisata, padahal dari sektor pariwisata itu banyak melibatkan pihak mulai dari UMKM, terus semua sektor itu
akan terdampak dari pariwisata sendiri itu. Nah, untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi itu sendiri untuk menurut pandangannya Pak Kamim itu seperti apa? Paling itu Oh saja. ya, terima kasih Mas. Kebetulan saya di Kadin juga ketua bidang pariwisata Mas. Jadi saya sering berkunjung di tempat-tempat wisata itu. Cuman untuk view-view di pariwisata itu memang sangat bagus semua. Jadi cuman kita terganjal di aksesnya Mas. Jadi sebetulnya itu kalau nanti pemerintah nanti itu kita untuk meng-up di wisata Pati sendiri itu insya Allah juga nanti juga perfect bagus dalam penaikan ekonomi di Pati sendiri, karena di saat itu pariwisata itu nanti muncul dan itu banyak dikunjungi wisatawan dari luar kota, luar daerah, itu juga UMKM di daerah wisata itu juga nanti akan hidup juga. Jadi perekonomian di tingkat desa setempat itu khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Pati juga nanti akan meningkat, karena pelaku-pelaku usaha yang mikro, yang UMKM ini nanti juga akan terangkat juga. Karena di Pati sendiri itu kan banyak ini ya. Kemarin ada 12 tempat wisata itu. Jadi nanti tinggal setelah diresmikan Pak Bupati kemarin itu di Kabupaten Pati ada destinasi wisata, ada 12 lokasi itu. Nanti kalau memang itu dari pemerintah fokus untuk membenahi aksesnya, itu insya Allah nanti Pati berkembang pesat Mas, insya Allah ini. Itu menurut pandangan saya Mas ya, menurut pandangan saya orang kecil ya. Iya Pak, ya jujur saya kayak ketekan tamu ke Semarang, terus tamu-tamu dari ini luar kota lah. Pati itu jalan-jalan neng di, nah itu kadang aku suka bingung. Waduh, minta jak neng di. Jadi kendalanya itu di situ paling ya mentok-mentoknya paling nasi gandul ya, pangan nasi gandul baik. Cuma mengajak wisata ke Pati sendiri itu agak-agak kesusahan. Ya salah satunya seperti yang dibilang Pak Kamim itu dari akses, terus mungkin dari ekosistem atau infrastruktur yang belum cukup lah, padahal dari potensinya sebenarnya itu udah ada. Lebih ke sana sih. Jadi kayak nek konco-konco medolan iki ndadak wis nganu ning diwae nek Pati iki kadang ngene. Nah, padahal itu kan kayak mungkin kayak teman-teman dari kita sendiri kan itu salah satu ini ya, cara kita untuk mempromosikan, tapi gak iso dieksekusi dengan baik kayak gitu sih Pak aku. Ya, itu sebetulnya kita juga sudah punya wisata kuliner Mas ya, yang sangat terkenal itu kan. Banyak rekan-rekan saya dari Kudus itu untuk ingin menikmati nasi gandul aja, beliaunya itu rela untuk ini meluangkan waktu ke Pati. Itu juga luar biasa Mas, dari nasi gandul itu sendiri. Wisata kulinernya itu ada nasi gandul, terus ada soto kemiri, terus ada juga dari Boto apa itu daerah Cakwangi itu juga banyak sebetulnya ya. Tinggal ini nanti kalau memang nanti objek wisatanya itu sudah tergarap, itu juga akan wisata-wisata kuliner juga nanti akan muncul semua itu Mas. Banyak, alhamdulillah. Kalau Kudus punya soto Kudus, kalau Pati kan sudah punya nasi gandul ya itu. Ini sih aku berharap ya Pak, mudah-mudahan nanti jika Bapak dikasih kesempatan dan dipercaya warga Pati untuk menjadi pemimpin di Pati sih, aku berharap mungkin pariwisata di Pati mungkin bisa ditingkatkan. Ben aku nek apa refreshing ora usah ning luar kota Pak. Yang utama Mas itu, kalau menurut saya yang utama itu. Aku bener refreshing gak perlu ada di luar kota, wis kesel ning dalan. Jadi wis cukup Pati, kayak aku dijerai terus terang suka dengan alamnya, suka. Cuma karena di sana nggak ada penginapan, jadi akhirnya ya balik. Padahal itu kalau tangi turu tengkono, wah asik banget sih Pak. Itu sih kalau aku. Ya itu memang nanti perlu kita ini Mas ya, kita fokuskan, karena titik objek wisata itu bisa sukses juga harus ada kerjasamanya kepada masyarakat. Jadi saya juga pernah pengalaman, saya membuat wisata di luar kota itu sama rekan saya, itu karena tidak ada support dari masyarakat. Jadi masyarakat situ itu nggak suka kalau
kalau wisatanya itu maju seperti itu. Ya setelah itu juga investor yang rugi. Begitu juga Mas, karena kebetulan saya juga Kadin dan kemarin itu juga saya di Kadin Jawa Tengah juga saya sebagai koordinator Kadin Karsidenan Pati juga saya, itu banyak rekan-rekan investor yang pengen masuk ke Kota Pati juga sebetulnya gitu Mas. Jadi insya Allah nanti kalau memang pemerintahan yang akan datang ini mensupport untuk meningkatkan anggaran di pariwisatanya, itu nanti insya Allah nanti semuanya akan hidup semua Mas. Oke, ada yang pengen bertanya, silakan dari Mas Agus Supriyanto ya. Bisa dinyalakan kameranya. Mas sambil nyemil. Silakan Mas Agus. Di rumah sakit nunggu sahabat tuh. Ya, moga lekas sembuh Mas. Semoga lekas sembuh Mas. Silakan Mas Agus. Pak Amim. Ya Mas Agus. Selamat sore Mas Agus. Ya, kebetulan satu klub juga tapi nggak saling sapa. Ini baru pertama tatap muka. Iya Mas Agus. Jadi kan tadi masalah K2 kan mengalir ya. Ya mengalir aja Mas Agus. Ini saya tertarik dengan pariwisata. Dengan yang membidangi di Kadin pariwisata. Betul. Kemarin kan 12 desa wisata sudah diresmikan. Betul. Itu biar cepat mendongkrak perekonomian lokal. Itu langkah-langkah Bapak itu apa? Langsung di sekret banter. Mumpung Pak Bupati masih sebentar lagi kan udah PJ. Di sekret banter pemulihan ekonomi cepat. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya. Jadi memang kebetulan saya juga pengurus Kadin, wakil ketua Kadin bidang pariwisata. Memang dari Kadin sendiri itu kan kita nggak punya anggaran Mas ya. Jadi kita itu hanya ini menyampaikan ini masukan-masukan lah, prospek-prospek pariwisata itu kepada pemerintah. Jadi yang eksekutornya itu adalah pemerintah. Jadi karena yang megang anggaran kan pemerintah. Kita hanya Kadin itu hanya organisasi ya. Jadi ya kemarin sudah kita sampaikan dari dinas untuk wisata-wisata di Kota Pati ini. Jadi mungkin nanti kalau memang anggarannya itu memang nanti sudah bisa, itu kan kita bisa menikmati itu. Termasuk bioskop sendiri itu kan juga salah satunya kan saya maksud pengusulan itu. Sejarahnya itu kan saya juga panjang dan kali lebar itu, nanti tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi nanti pas ngopi-ngopi saya bisa. Iya Pak Amim, terima kasih. Karena saya juga termasuk kaum milenial, ija kepengen Mas, jadi saya pengen nonton KKN berarti Pak ya. Nah betul, tapi belum ada kesempatan. Nanti bareng-bareng Mas Agus. Nah, itu juga perlu digarisbawahi Pak, karena apa? Tentang dengan cerita video biskop tadi. Nah itu kan warga banyak yang mengantri, banyak yang enggak kebagian tiket. Ya. Itu langkah-langkah biar enggak gitu itu apa dijual online atau gimana biar nyampe situ enggak antri ternyata enggak kebagian gitu. Inovasi ya Mas. Ya. Ya kasihan. Ya saya Mas Agus dari aspirasi dari kalangan milenial di Kabupaten Pati ini saya serap. Nanti karena saya selaku Ketua Kadin bidang pariwisata, nanti kita akan ini menyampaikan ke pemerintah, gitu Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Agus ya untuk waktunya. Untuk selanjutnya sudah nggak ada yang tanya ini atau masih ada? Baik, saya kira kayaknya sudah nggak ada ya. Saya tutup dengan pertanyaan terakhir ini, Bapak Nur Kamim ya. Pertanyaan biar lebih jelas lagi ya. Ini kan dengan elektabilitas Bapak yang sangat baik sekali di Kabupaten Pati ini, apakah Bapak akan merespon hasil survei itu menjadi sebuah kenyataan? Artinya
benar-benar ingin memimpin Kabupaten Pati jika masyarakat menghendaki, Pak? Silakan Bapak, terakhir. Ini pertanyaan ini kan Mas. Pertanyaan kayaknya simpel, tapi itu penjabarnya luas. Jadi saya juga jawabnya gini Mas, kalau memang saya dikehendaki dan didukung warga dan sedulur-sedulur Kabupaten Pati, ya nanti tunggu aja di 2024 lah. Kita kan masih 2 tahun Mas ya. Dan saya izinkan ini saat ini saya menurunkan di pelayanan di masyarakat saya di Desa Gajian. Toh nanti kalau memang Tuhan menakdirkan seperti itu juga kita tidak bisa berbuat apa-apa Mas. Karena semuanya itu yang memiliki adalah yang di atas sana itu Mas. Tapi saat ini saya bismillah saya sebagai pelayan masyarakat di Desa Gajian, dan nanti untuk yang ke jenjang itu nanti masih 2 tahun lagi, jadi mengalir aja Mas ini pendukungan saudara-saudara saya aja lah ini nanti di semua warga Kabupaten Pati. Yang paling utama ini saya sampaikan sebagai penutup saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari saudara-saudara saya untuk acara polling yang kemarin. Karena saya juga mau gini, Mas Dilal, wah ini kok saya dilakukan polling padahal saya orang kecil, jadi tapi ya bismillah aja lah nanti. Alhamdulillah kok dari rekan-rekan dan saudara-saudara saya itu banyak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Hamim ya. Intinya mengalir. Jadi Bapak Nur Hamim nanti akan menjawab lebih lagi ketika di next ya. Nanti kita ketemu lagi. Oke, baik teman-teman sekalian, saya kira cukup untuk acara klarifikasi pada hari ini dengan tema klarifikasi Karsdinan bersama Bapak Nur Hamim itu. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipan yang sudah bergabung pada sore hari ini, dan saya selaku direktur dari karsdinan.com mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.